Prolog. Penelusuran dokumen oleh kalangan ilmuwan mencatat sejarah panjang terkait konsep penilaian kompetensi. Dimulai di daratan Tiongkok sejak 3000 tahun lalu, ujian tertulis bagi pegawai negeri sipil telah dipraktikkan untuk menggantikan rekomendasi dari atasan. Paradigma manajemen sumber daya manusia pun memasuki era baru dengan diberlakukannya sertifikasi profesi, tidak terkecuali aparatur sipil negara. Regulasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan bahwa lulus ujian kompetensi merupakan syarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Demikian juga regulasi dari Badan Kepegawaian Negara yang menetapkan proses asesmen sebagai salah satu syarat untuk promosi ke jabatan pimpinan tinggi. Tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merespons hal tersebut dengan mendirikan Lembaga Uji Kompetensi atau LUK sebagai unit penilai kompetensi. Unit ini berada di Pusat Perencanaan Pengembangan SDM KLHK. Sebuah LUK tentunya harus dilengkapi dengan personil penguji. Merekalah yang disebut sebagai asesor. Sebanyak 187 asesor setiap tahun secara rutin melaksanakan tugas menguji sekitar 1.500 personil LHK. Uji kompetensi merupakan proses menilai kualifikasi seseorang pada jabatan sasaran. Ada standar minimum yang harus dipenuhi untuk itu. Maka asesor adalah aktor penting dalam menetapkan apakah seseorang sudah mencapai standar minimum atau belum. Karenanya, menjadi asesor tidaklah mudah. Perlu bekal yang cukup terkait pengetahuan teknis, manajerial, dan kebijaksanaan sikap. Ketiganya merupakan modal dasar di dunia asesmen. Suka dan duka sebagai asesor menjadi warna baru dalam pengelolaan SDM. Semula kisah ini tersimpan di benak masing-masing individu asesor. Setelah asesor diberikan pelatihan storytelling di akhir Juli 2024, muncullah sebuah buku himpunan cerita dari dunia asesor. Lika-liku dan suka duka menjalani tugas asesmen tercurah tumpah ruah dalam kisah. Dalam buku The Power of Young Leadership, John X. Maxwell mengungkapkan keunggulan storytelling. Setiap hari miliaran orang menonton film, membaca novel, dan browsing di internet, mencari berbagai cerita yang dapat menginspirasi atau cerita-cerita lucu yang dapat membuat mereka tertawa gembira. Setiap hari kita juga memanfaatkan handphone untuk melihat foto dan berbagi cerita. Cerita adalah bagaimana kita terhubung, saling belajar, dan mengingat. Cerita itu menginspirasi kita, terhubung dengan kita, mendorong kita untuk bertindak, membakar emosi, menyediakan gambaran cita-cita kita akan menjadi orang seperti apa. Cerita adalah kita. Semoga buku kumpulan tulisan para asesor SDM KLHK ini memperkaya hasanah literasi di lingkup pengelolaan manajemen sumber daya manusia, khususnya sektor lingkungan hidup dan kehutanan.